a miracle. Lagi-lagi Nia bikin heboh, sampai diberitain di mana-mana nih teman ngopi. Dari ribet syuting di rumah tanpa kru, sampai marah-marahin asistennya karena ngatur-ngatur. Yuk kita lihat gimana behind the scene-nya. Gue syuting Ngopi Dara gak pernah-pernahnya ada take 2 ya, Novi ya. Ini gara-gara lo kepencet mati gak pernah-pernahnya ya gue ulang-ulang. Cepetan barusan gimana ngomong apa? Nah, mau tahu kan hasil syuting sama asistennya seperti apa? Ini dia hasilnya. Dan temen Ngopi, maaf ya ini bukannya karena gak sopan megang-megang handphone sambil syuting, karena di sini sama sekali gak ada yang bantuin. Biasanya kan ada yang ngasih tahu segmen ini ngapain, segmen itu ngapain. Sekarang kameramennya aja. Ya, kamu harus kasih lihat gitu. Kita jaraknya juga kan. Kamu kasih lihat diri kamu dong. Mau saya pegangin ini apa sih? Ini sumpah loh, ini gue aneh loh. Syuting begini nih. Tapi apa? Oke, jadi itu kameramennya cuma satu. Jadi biasanya ada dari angle sini nggak ada. Ya udah segini aja. Terus apa nih ya? Jadi menang. Nah, itu tadi pokoknya jarak kita antara aku dan yang memegang kamera ini sangat berjarak. Sih saya mau ikutan nggak? Enak kan syuting kayak gini kayak di rumah. Di rumah ya. Apa namanya? Terus nggak jadi ulang ya? Enggak, biar dia aja yang edit. Oke, ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama aku, ditanya juga sama aku ya. Lucu acara ini. Oke, pertanyaannya pertama. Cica tuh tadi, kemarin kenapa Nia sampai marah-marah ke Mas Ardi karena capek ngurus anak dan pas mau tidur bapaknya pulang, ceritain dong. Itulah gini, itu marah-marah karena waktu awal-awal, jadi hari-hari awal kayak 1-3 hari awal kali ya atau kapan itu, pokoknya awal-awal anak-anak sekolahnya di rumah, anak-anak semuanya di rumah, karena namanya seorang ibu pasti semua ibu-ibu udah ngerti deh kalau kita lagi di rumah itu anak-anak pasti manggilin terus, kita nggak ada waktu nggak dapat waktu untuk sendirian lihat handphone, ngapain kayak gitu, pokoknya ngelakuin sesuatu buat diri kita sendiri itu rada susah. Apalagi aku anaknya nggak cuma satu, ada 3 biji, jadinya satu mama pas segala macam, sampai akhirnya kira-kira aku lupa deh jam 1 jam 2an mungkin, enggak deh, jam 3 sorean aku udah bilang tolong please sebentar, kan udah main terus sama mama, kalian di luar kamar mama mau tidur karena capek. Aku tuh minta waktu untuk dikasih waktu untuk gak dipanggil. Itu aja awal-awal aku lagi tidur gitu masih aja datang mama, tapi akhirnya udah bilang agak keras sedikit di luar karena mama pengen istirahat. Udah tidur dong gue, tidur lagi asik-asik gitu, tiba-tiba bejrot. Kenapa sih dari tadi aku teleponin kamu gak angkat-angkat? Astagfirullah, baru dapat waktunya buat tidur. Si Nardi pulang kantor dan dia tidak tahu keadaan selama dia di kantor itu aku kayak gimana, sampai akhirnya aku baru dapet tidur siang itu sebentar. Jadi dia udah kayak gitu, kenapa nggak ngatur kan? Namanya nggak tahu deh semua orang kayak gitu atau enggak, cuman kalau lagi tidur tiba-tiba kaget itu bawaannya kayak pengen marah dan keluarlah marah-marah yang aku udah kayak ini gila ya nih virusnya, gara-gara ini virus jadi ribet banget. Kenapa sih Nardi? Udah kayak marah-marah karena emang nggak dapet waktu. Aku tuh nggak dapet waktu buat istirahat sebentar aja tuh, nggak dapet waktu karena emang dari anak-anak selesai bapaknya datang. Ntar apalagi ya gitulah. Tapi makin kesini ya makin terbiasa, walaupun masih tetap suka naik darah kalau ngadepin anak-anak kan, karena sekaligus 3 dan anak-anak zaman sekarang kan emang beda sama kita zaman dulu gitu. Jadi kalau dikasih sesuatu pasti mereka minta reasonnya dan kita harus jelasin lagi, dan setelah jelasin belum tentu juga mereka bakal langsung nurut gitu. Jadi pokoknya dengan segala kehektikan itulah gitu, jadi gue marah-marah deh bukan. Dua. Kenapa kemarin sampai ngungsi ke hotel? Siapa aja yang ikut diajak ngungsi ke hotel? Ngungsi ke hotel karena di rumah sini disemprotin untuk segala macam untuk virus-virusan itulah gitu. Jadi gue disemprotin sampai kita harus pokoknya keluar dari rumah 2 malam ya, kalau salah 2 malam. Siapa aja yang dibawa? Ya gue, suami gue, anak-anak gue deh pokoknya, bersama
para suster-susternya gitu. Jadi nginep dulu di hotel. Begitu. Kita kan lagi ngungsi nih karena rumahnya lagi disemprot. Terus Mikaela lagi istirahat sekolah 1 jam. And then bentar lagi masuk lagi. Sekarang lagi istirahat ngapain kak? Nonton TikTok. TikTok. Lalu susah nggak ngajarin? Oh kemarin Nia ngajarin Mika naik sepeda. Itu kamu yang minta Mika bisa naik sepeda atau Mika sendiri yang minta belajar? Aku dari dulu ini sebenarnya aku minta Mika untuk bisa naik sepeda udah lama. Cuman, nah itu dia manfaat lagi, kita ambil positif dari adanya bencana ini. Jadi ada waktu lebih banyak untuk ngajarin Mika naik sepeda. Karena biasanya kalau misalkan Mika lagi sekolah, itu Mika kan pulang kan jam 5, jam 6 sore. Kadang-kadang emang mau ngajarin naik sepeda juga susah, kasihan juga karena udah malam. Nah kemarin dapat waktu panjang, jadi akhirnya udah ngajarin sepeda. Karena Mika tuh maunya belajar sepeda yang bener-bener sama aku. Kenapa aku minta Mika untuk bisa naik sepeda? Karena kayak menurut gue perlu ya kayaknya buat seseorang untuk bisa naik sepeda. Walaupun awalnya waktu pertama kali bilang, Mika kamu harus belajar naik sepeda, ini roda 2 gini. No, aku bisa kok naik skuter. Nanti nyampainya juga sama cepetnya. Sebenarnya sih mungkin bisa bener nyampainya sama, tapi kayaknya buat aku kayak perlu aja sih, perlu untuk bisa naik sepeda. Dan dengan keberaniannya yang Mika punya dan dia balance-nya pinter, kemarin langsung jadi deh. Enggak. Mereka ada yang jagain kamu, pasti jagain kamu. Susah nggak ngajarin Mika naik sepeda? Ngajarin Mika itu alhamdulillah dia cepet nangkep, dan alhamdulillah ya aku sih bersyukur dia pintar gitu. Tapi memang agak susah untuk ngedapetin perhatiannya dia supaya nggak ke distract gitu. Untuk bikin dia fokus gitu tuh kayak emang cuman pawangnya yang bisa gitu. Jadi kemarin kalau misalnya ditanya susah atau tidak ngajarin Mika naik sepeda, enggak sih. Karena dia berani emang anaknya, jadinya setelah dipegangin udah Mika lurusin pokoknya faster. Kalau misalkan udah dapat balance-nya faster, and then udah sekarang dia udah bisa aman dalam seharian itu. Tapi capek banget sih itu sih. Tadinya rencana mau cari keringet itu, berkucuran muter-muter di sini di Taman Sukabumi ini deket rumah, 4 putaran, capek banget. Lanjut, plus minusnya kalian di rumah aja tuh apa sih? Lebih ngerasa punya quality time sama anak-anak nggak? Nah itu seperti yang tadi aku bilang, tadi aku udah ceritakan, emang itu dengan keadaan bencana yang sekarang kita alamin, ayolah kita sama-sama untuk melihat dari sisi positifnya. Jangan kita bereaksi hanya kekhawatiran yang berlebihan, terus udah gitu malah jadi kayak ngeborong barang-barang yang berlebihan juga. Lebih baik kayak misalkan ya udah sekarang kayak gini, kita satu dunia sudah quote unquote dipaksa Tuhan untuk berdiam diri di rumah. Gunakanlah waktu itu untuk sesuatu yang positif, seperti misalkan kita punya banyak waktu untuk kayak meditasi dan gitu mikirin counting blessing gitu. Jadi kita pikirin apa aja yang kita sudah harus syukurin gitu. Karena pada saat this period of time benar-benar banyak loh yang kayak muncul, ternyata kayak misalkan aku ketemu sama sahabat-sahabat aku gitu kan biasanya tiap hari. Dan pada saat kamu misalkan ketemu tiap hari itu kayak ya udah, pada saat pisah ya udah lah, besok juga ketemu lagi. Nah ini tuh pada saat kayak gini kok gue nggak bisa ketemu, itu adalah salah satu hal yang kayak lo harus hargain yang biasanya selalu ada. Pada saat nggak ada kayak sedih kan gitu. Jadi kayak lebih banyak waktu untuk merefleksikan apa-apa aja yang harus kita udah syukurin dan selama ini misalkan kelupaan itu. Terus begitu quality time sama keluarga itu juga. Terus ya pokoknya bisa lah, banyak hal positif yang bisa dilakukan in this period of time gitu. Seru kan nontonin duo mama cantik Nia dan Jedar? Abis ini bakal ada kehebohan apa lagi ya? Jangan kemana-mana ya teman ngopi, karena abis ini masih ada challenge yang makin seru.